Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Omar Dhani, Panglima yang dinista, menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam bui dan dihilangkan dari narasi sejarah. Inilah pahit getir hidup seorang Omar Dhani. 24 Desember 1966, Hakim Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmiluk mengetuk palu. Vonis hukuman dijatuhkan terhadap terdakwa Omar Dhani. Sang pengadil menjeratnya dengan tuduhan berbuat makar. Menghukum tertuduh dengan hukuman mati dengan tambahan mencabut haknya atas pemilikan sejumlah tanda jasa, memecat tidak dengan hormat dari pangkat dan segala jabatannya. Demikian putusan hakim. Bersamaan dengan suara ketokan palu hakim, berdentang bunyi lonceng gereja di samping gedung Mahmiluk. Tepat pukul 00.30 malam, pergantian hari menandai malam Natal, malam kudus bagi pemeluk Kristen. Di saat yang sama, bulan itu bertepatan dengan Ramadan, bulan suci bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah puasa. Ketika mendengar vonis mati tersebut, Omar Dhani hanya mengingat Tuhan. Baginya, pertemuan kekudusan dan kesucian dua agama pada malam itu adalah pertanda kuasa Sang Khalik telah bicara. Meski tahu suatu saat akan berhadapan dengan regu tembak, Dhani tetap punya harapan yang menyala. Engkau yang maha adil, pergunakanlah hati, pikiran dan tanganku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata-kata itulah yang terbersit di benak Dhani. Pengalaman ini di kemudian hari dikenangkan Dhani dalam biografinya. Tuhan, pergunakanlah hati, pikiran dan tanganku. Pledoi Omar Dhani yang disusun Benedikta Surojo dan JMV Suparno. Petaka itu bermula dari perintah harian yang terbukti keliru pada pagi hari 1 Oktober 1965. Omar Dhani mengeluarkan pernyataan menjikapi gerakan 30 September yang diumumkan RRI. Dari 4 butir perintah, salah satunya berbunyi mendukung gerakan 30 September yang mengamankan dan menyelamatkan revolusi dan pimpinan besar revolusi, Presiden Soekarno, terhadap subversi CIA. Titik beratnya tuduhan adalah pada dukungan terhadap gerakan yang melakukan pengamanan dan penyelamatan revolusi dan pimpinan besar revolusi. Bahwa ternyata G30S melakukan hal yang sebaliknya, tentu saja itu bukan yang dimaksud oleh Omar Dhani untuk didukung. Tulis Benedikta dan Suparno. Sejumlah perwira Angkatan Darat yang dipimpin Soeharto kemudian mengidentifikasi Dhani sebagai perwira kiri. Bagi mereka, Dhani setidaknya adalah loyalis garis keras Presiden Soekarno yang menolak pembubaran PKI. Kesempatan menggulung Dhani tiba ketika Soeharto menerima surat perintah 11 Maret. Sekembali dari masa tugas di Kamboja, Omar Dhani langsung diciduk. Pada 21 April 1966, Dhani dikenakan tahanan rumah di Kompleks Peristirahatan Angkatan Udara Cibogo, Bogor. Sebulan kemudian, dia dipindahkan ke rumah tahanan militer RTM Nirbaya, Pondok Gede. Keinginan Dhani untuk dibela oleh Mr. Sartono dan Mr. SK dalam persidangan tidak diizinkan oleh tim pemeriksa pusat
Perpu. Tidak hanya menimpa Dhani, bala politik juga lebih dulu menyasar kesatuan TNI Angkatan Udara. Sejarawan Asfi Warman Adam mencatat, Auri menjadi bulan-bulanan sepekan setelah G30S. Beberapa perwira bahkan keluarganya ikut jadi korban kebencian yang ditujukan kepada Angkatan Udara karena dianggap terlibat bersama PKI dalam G30S. Mobil Laksamana Muda Abu Rahmat, mobil Letnan Udara 1 Barakusnul Khotimah, dan lain-lain ditabrak oleh jeep GPR PKAD. Ibu-ibu istri anggota Auri yang berbelanja di pasar di luar Halim diejek. Juga pasukan Karbol, Taruna Akademi TNI Angkatan Udara, yang berdiri di pinggir jalan dalam sikap sempurna dan memberi hormat pada iring-iringan jenazah para jenderal korban G30S, diludahi mukanya oleh pasukan Angkatan Darat yang berada di atas panser. Tulis Asfi dalam menguak misteri sejarah. Di RTM Nirbaya, Dhani tinggal di kompleks penjara Amal, satu dari 3 kompleks penjara di sana. Kamar tahanannya seperti bungalow, ukurannya 5 x 6 meter, lengkap dengan berbagai fasilitas. Kamar mandi, WC, tempat tidur, sofa, meja makan, dan lemari. Meski menjadi satu-satunya penghuni di situ, Dhani dijaga ketat oleh sekompi Yonpara dari polisi militer Angkatan Darat. Dia juga diisolasi dari dunia luar. Dhani dilarang untuk berbincang dengan sesama tahanan lain. Kesepian menjadi penyakit dalam masa pemenjaraan. Di Nirbaya pula, Umar Dhani menerima surat pemecatannya dan pencabutan tanda jasanya yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Sosok yang begitu dijunjung tinggi oleh Dhani. Beruntung, Perpu masih membolehkan keluarga untuk menjenguk Dhani setiap 2 pekan sekali. Salah satu teman dekat Dhani di Nirbaya adalah Subandrio, mantan Menteri Luar Negeri, yang kamar tahanannya bersebelahan. Mereka saling menjaga jika salah seorang menderita sakit. Selama di penjara, Dhani memang pernah terserang penyakit hepatitis C. Persahabatan itu terus berjalin ketika Nirbaya ditutup. Mereka lantas dipindahkan ke RTM Budi Utomo dan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Sepanjang rezim Orde Baru berkuasa, Umar Dhani dinista. Alih-alih dikenang sebagai Panglima Angkatan Udara di masa jaya, sosok Dhani lebih ditonjolkan sebagai pengkhianat negara. Kisah klasik tentang bagaimana penguasa melenyapkan nama Umar Dhani diungkap oleh budayawan Ayat Rohadi. Dalam sebuah seminar, Ayat Rohadi menerangkan pengalaman seorang guru sejarah yang membawa murid-muridnya ke Museum Angkatan Udara di Yogyakarta. Di situ terpampang foto-foto pimpinan Angkatan Udara masa ke masa. Ada foto Kasau pertama, Suryadi Suryadharma. Namun anehnya, tak ada foto Panglima Angkatan Udara yang kedua. Deretan itu langsung kepada Kasau ketiga, Sri Mulyono Herlambang, dan foto seterusnya. Foto Umar Dhani Kasau kedua diraibkan begitu saja. Menurut Ayat Rohadi, cara menghitung Orde Baru memang ajaib, dari 1 langsung 3. Inilah salah satu cara rezim Orde Baru merekayasa sejarah, tulis Asfi. Asfi juga mencatat, semasa rezim Orde Baru, hubungan antara Presiden Soeharto dengan Auri sebagai sebuah lembaga tampaknya tidak pernah mesra. Soeharto lebih percaya kepada teknokrat seperti B.J. Habibie ketimbang tenaga ahli Angkatan Udara dalam membangun industri kedirgantaraan. Pada 14 Desember 1982, Umar Dhani menerima gerasi. Hukumannya diganti menjadi penjara seumur hidup. Akhirnya, pada 16 Agustus 1995, Dhani dibebaskan karena faktor lanjut usia bersama dengan Subandrio
dan mantan Kepala Badan Pusat Intelijen BPI, Sugeng Sutarto. Selama 29 tahun 4 bulan, Dhani menjalani hidupnya dengan meringkus dalam tembok penjara. Menurut sang istri yang dikutip Tempo 21 Juni 2009, pengalaman hampir 30 tahun terasing di penjara menyisakan beban traumatis bagi Dhani. Namun Dhani berbesar hati. Sebelum meninggal, dia sempat berujar dengan nada enteng, "Sudahlah, semua sudah terjadi. Lagi pula untuk apa saya dendam? Wong dia dulu juga belum tentu memikirkan saya." Pada akhirnya, Umar Dhani beristirahat dengan tenang pada 24 Juli 2009 dalam usia 85 tahun. Sang marskal kesayangan Soekarno ini meninggal dalam damai tanpa dendam. Sementara rezim yang memenjarakannya telah tumbang lebih dahulu oleh kekuatan rakyat pada 21 Mei 1998. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.